Istri pilihan ketua mafia. Bab 65, Kehilangan. Ada apa sayang? Tanya Max. Aku gak tahu sayang, jawab Diandra. Dia juga tidak tahu kenapa Taren berkata seperti tadi. Teleponnya dari Taren kan? Tanya Max. Diandra mengangguk. Taren ngomong apa? Tanya Max penasaran apa yang disampaikan Taren pada istrinya. Dia gak ngomong apa-apa. Cuma nyuruh kita ke rumah sakit, jawab Diandra. Hanya itu yang dia tahu dari Taren, dia sendiri juga bingung. Kalau gitu kita ke rumah sakit sayang, ajak Max. Diandra mengangguk, mereka berdua meninggalkan rumahnya untuk pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Diandra dan Max berjalan menuju tempat di mana Taren sudah menunggu mereka berdua. Taren terlihat sedih di depan ruang rawat inap. Dia duduk sendiri, tangannya memegang kepala seperti dirundung masalah yang berat. Taren, panggil Diandra dan Max mendekat. Taren menoleh ke arah kedua orang di depannya, kedua matanya berkaca-kaca. Ada apa? Tanya Diandra penasaran. Humaira, Taren tidak bisa mengatakan apapun, seakan semua terhenti. Humaira kenapa? Tanya Diandra. Taren, bentak Max yang sudah tidak sabar menunggu jawaban Taren. Humaira harus kehilangan bayinya. Jawab Taren, suaranya sendu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Diandra dan Max. Mereka bisa merasakan kesedihan Taren saat ini. Taren menangis, terlihat di sekujur tangan dan dahinya diperban seolah baru saja terjadi kecelakaan. Aku tidak bisa menjaganya Kak, ucap Taren. Dia terlihat penuh rasa bersalah, tangannya mengacak rambut sampingnya. Semua sudah takdir, hidup dan mati di tangan Allah, sahut Diandra, air matanya menetes di pipi. Dia tahu bagaimana kesedihan Taren, bukan karena kehilangan bayinya tapi bagaimana caranya menjelaskan pada Humaira nantinya. Seharusnya aku tadi yang menyetir. Aku menyesal, ucap Taren. Seharusnya tadi dia yang mengendari mobilnya, tapi karena Taren sedang masuk angin jadi Humaira yang menyetir. Sayangnya Humaira mengalami kontraksi palsu yang menyebabkan dia tidak fokus menyetir dan terjadilah kecelakaan. Max merangkul Diandra, dia tahu Diandra ikut bersedih atas apa yang dialami adiknya. Rahim Humaira terpaksa diangkat demi menyelamatkan hidupnya, ucap Taren. Dia terisak tangis karena pendarahan hebat mengakibatkan rahim istrinya harus diangkat demi menyelamatkan hidupnya. Diandra menangis di dada Max, dia yang mendengarnya saja tidak sanggup apalagi Taren yang harus menghadapi semua ini. Aku sudah gagal menjaga anak dan istriku Kak, ucap Taren. Diandra ingin memberi nasihat dan semangat tapi Max menahannya. Taren butuh sendiri, bisik Max. Diandra mengangguk, mereka berdua masuk ke dalam ruangan itu. Terlihat Humaira masih belum siuman. Ada Kiai Abdullah dan Umi Fatimah yang terlihat bersedih, mereka juga merasakan kesedihan Taren. Assalamualaikum, sapa Diandra dan Max. Waalaikumsalam, sahut Kiai Abdullah dan Umi Fatimah. Mereka berdua menoleh ke arah Max dan Diandra yang baru saja datang. Diandra mencium tangan Umi Fatimah, sedangkan Max mencium tangan Kiai Abdullah. Mereka berdiri melihat kondisi Humaira yang masih berbaring dalam tidurnya. Humaira belum siuman Umi? Tanya Diandra. Belum. Sebentar lagi, jawab Umi Fatimah. Kedua kelopak mata wanita bercadar itu sembab. Diandra merangkul Umi Fatimah, dia tahu ibu angkatnya itu sedang diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ya Umi, insya Allah rencana Allah itu indah, ucap Diandra. Amin, iya nak, jawab Umi Fatimah seraya memegang tangan Diandra. Tak bisa dipungkiri dia ikut berduka seperti kehilangan anaknya sendiri, apalagi ini cucu. Tiba-tiba Kiai Abdullah meninggalkan ruangan itu, tinggal mereka bertiga yang ada di dalam.
Umi bingung bagaimana menyampaikan kabar duka ini pada Humaira. Dia pasti akan sangat terpukul, ucap Umi Fatimah. Aku tahu Umi, sahut Diandra. Dia pun juga bingung kalau harus menyampaikan pada Humaira. Ini kehamilan pertamanya, bahkan menjadi kehamilan terakhirnya, ucap Umi Fatimah terisak tangis. Diandra juga ikut menangis. Dia juga sedang hamil. Dia tidak bisa membayangkan kalau harus kehilangan buah hatinya yang sudah dikandung selama berbulan-bulan. Sabar ya Umi, kita harus kuat untuk menguatkan Humaira nanti, ucap Diandra. Umi Fatimah mengangguk. Max membiarkan dua wanita itu bersedih. Itu akan membuat mereka jauh lebih lega. Dia memutuskan keluar dari ruangan itu dan menghampiri Taren yang sudah lebih tenang. Max duduk di samping Taren dan menepuk bahunya. Sudah, tanya Max. Taren menoleh ke samping. Kalau kau sudah merasa cukup, waktunya kau harus kuat untuk menguatkan Humaira. Dia butuh tempat bersandar nantinya, ucap Max. Taren boleh meluapkan emosi dan rasa sedihnya, tapi jangan berlarut-larut. Humaira membutuhkan dia untuk di sampingnya agar menjadi kekuatan dan semangat untuknya. Taren mengangguk. Benar kata Max, bukan hanya dia yang sedih tapi Humaira, orang yang paling terpukul atas kehilangan buah hatinya, ditambah pengangkatan rahimnya. Aku selalu takut berada di posisimu Taren. Kau tahu kenapa? Tanya Max. Kenapa Kak? Tanya Taren. Karena aku sudah membunuh banyak orang. Wajar jika Allah menunjukkan rasa kehilangan padaku, jawab Max. Dia tahu betul dosanya di masa lalu sangat banyak, pembunuhan yang dia lakukan dan dosa-dosa lainnya. Apa semua ini karena dulu aku juga sudah melenyapkan nyawa orang Kak? Tanya Taren. Aku tidak tahu, Allah lah yang maha tahu, jawab Max. Astagfirullah, dosaku begitu banyak, kehilangan buah hatiku rasanya menyakitkan. Mungkin seperti ini apa yang dirasakan keluarga dari orang-orang yang sudah kita bunuh Kak, sahut Taren. Max mengangguk, dia pun merasakan hal yang sama. Rasa takut kehilangan orang yang dicintai karena perbuatannya di masa lalu. Kiai Abdullah berdiri di rooftop rumah sakit, dia terdiam menatap ke depan. Wajahnya tampak sendu. Terlihat beban seakan ada di puncaknya, berat dan berliku. Kiai, Imam mendekat. Tadi dia melihat Kiai Abdullah masuk ke dalam lift. Imam mengikutinya sampai mencarinya hingga ke tempat itu. Kiai Abdullah hanya diam saja. Apa yang harus kulakukan Pak Kiai? Tanya Imam menghampiri laki-laki paruh baya itu. Tidak ada Imam, jawab Kiai Abdullah. Imam berdiri di samping Kiai Abdullah. Dia menatap ke depan sama seperti laki-laki paruh baya itu. Imam, apa semua yang terjadi pada Humaira karena kesalahanku? Tanya Kiai Abdullah. Imam menoleh ke samping, menatap wajah samping laki-laki paruh baya itu. Pak Kiai sudah menembusnya dengan banyak hal. Aku yakin Allah sudah mengampuni dosa-dosa Pak Kiai, jawab Imam. Kiai Abdullah tersenyum tipis. Kebaikanku hanya setetes air dari dosa yang sebesar lautan, sahut Kiai Abdullah, matanya berkaca-kaca seperti orang yang menyesali perbuatannya. Tapi Allah Maha Pengampun Pak Kiai, sahut Imam. Kiai Abdullah mengangguk. Allah menunjukkan rasa sakit kehilangan padaku, sama seperti mereka yang kehilangan karena perbuatanku, ucap Kiai Abdullah. Imam terdiam, dia kembali menatap ke depan. Kalau waktu bisa diputar, aku ingin menjadi orang yang baik Pak Kiai. Biar apa yang kupetik sesuai yang aku tanam, ucap Imam. Aku pun begitu, apa yang sekarang ku dapatkan buah dari apa yang kutanam. Padahal ini belum seberapa, tapi hatiku sudah merasakan sakit, sahut Kiai Abdullah. Kedua orang itu terdiam, sama-sama menyelami rasa bersalahnya atas apa yang dilakukannya. Di ruang rawat inap, Humaira baru sadar. Dia melihat sekelilingnya,
Terlihat Diandra dan Umi Fatimah ada di dalam. Humaira tersenyum, dia belum tahu apa yang sudah terjadi padanya. Umi, Kak Diandra, ucap Humaira. Diandra dan Umi Fatimah mendekat. Diandra memegang tangan Humaira, sedangkan Umi Fatimah mengelus keningnya. Apa terjadi padaku? Tanya Humaira. Diandra bingung dari mana memulai pembicaraan, begitupun Umi Fatimah. Humaira menatap ke perutnya yang sudah datar. Dia melepaskan tangannya yang dipegang Diandra dan memegang perutnya. Bayiku kemana? Tanya Humaira. Seketika mata Diandra dan Umi Fatimah berkaca-kaca, mereka tampak tegang. Umi, Kak Diandra, bayiku mana? Tanya Humaira penasaran. Dia ingin mengetahui keberadaan bayinya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi